Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang akan kita bahas adalah logika bagian 2. Kalau kemarin kita membahas tentang proposisi bersyarat atau implikasi yang notasinya jika maka, nah hari ini kita akan membahas tentang kelanjutannya. Masih ingat kan kemarin pada tabel kebenaran implikasi, hasil kesimpulan salah hanya jika P benar dan Q salah. Jadi, jika P benar, maka Q salah, hasilnya adalah salah. Selain itu benar. Nah, berikut varian proposisi bersyarat. Jadi, ada bentuk implikasi lain yang berkaitan dengan P maka Q, yang berkaitan dengan jika P maka Q, yaitu ada 3 varian. Yang pertama converse, jika Q maka P. Yang kedua inverse, jika negasi P, jika negasi P maka negasi Q. Yang ketiga kontraposisi, jika negasi Q maka negasi P. Nah, kalau tabel kebenaran jika P maka Q bernilai salah hanya jika P benar dan Q salah, berikut juga berlaku pada bentuk varian yang lain. Jadi converse, inverse maupun kontraposisi akan bernilai salah hanya jika kita bahas dari yang converse. Jika Q benar, maka P salah. Hasilnya adalah salah. Selain itu benar. Nah, kemudian kalau inverse, jika negasi P benar, maka negasi Q salah. Hasilnya salah. Selain itu benar. Kemudian kontraposisi, jika negasi Q benar, maka negasi P salah. Hasilnya adalah salah. Selain itu benar. Selain itu yang seperti apa? Selain itu maksudnya adalah yang misalkan kita ambil converse. Jika Q salah, maka P benar. Hasilnya adalah benar. Jika Q benar, maka P benar, hasilnya adalah benar. Jika Q salah, maka P salah, hasilnya adalah benar. Jadi kuncinya, kalau jika maka itu, dia akan bernilai salah jika proposisi pertama benar. Nah, kemudian maka proposisi keduanya itu salah, hasilnya adalah salah. Selain itu mau benar-benar, mau salah benar, mau salah-salah, hasilnya pasti benar. Kuncinya itu yang dipegang. Jika benar maka salah, hasilnya salah. Gitu aja. Selain itu benar. Nah, contoh. Jika Amir mempunyai mobil, maka ia orang kaya. Amir mempunyai mobil ini merupakan proposisi P. Maka ia orang kaya adalah Q. Nah, berarti ini jika P maka Q. Nah, sekarang kita bentuk keubah converse-nya. Q maka P. Berarti jika Amir orang kaya, maka ia mempunyai mobil. Seperti itu ya. Nah, kalau inverse-nya, negasi P maka negasi Q. Jika Amir tidak mempunyai mobil, maka ia bukan orang kaya. Nah,
Sekarang lanjut ke kontraposisi. Negasi Q maka negasi P. Jika Amir bukan orang kaya, maka ia tidak mempunyai mobil. Nah, seperti itu ya. Contoh kalimatnya. Nah, lanjut. Kemudian kita bahas tentang biimplikasi. Definisi 1.7. Misalkan P dan Q adalah proposisi. Proposisi majemuk P jika dan hanya jika Q disebut bikondisional atau biimplikasi dan dilambangkan dengan P biimplikasi Q. Nah, lambangnya seperti itu ya. Kalau implikasi kan seperti ini. Nah, kalau biimplikasi atau jika dan hanya jika, maka simbolnya seperti ini. Jadi yang atas ini adalah implikasi, yang bawah ini biimplikasi. Kalau yang atas ini jika, maka yang bawah ini jika dan hanya jika. Seperti itu ya. Nah, ini adalah tabel kebenarannya. Dia akan bernilai salah jika P benar dan Q jika P benar dan Q-nya salah. Dia akan bernilai salah jika P-nya salah dan B-nya benar. Selain itu benar. Maka nilai kebenarannya itu akan menjadi benar jika mempunyai nilai kebenaran yang sama di kedua proposisi itu. Jadi kalau P dan Q-nya itu mempunyai nilai kebenaran yang sama, entah itu benar semua atau salah semua, maka kesimpulannya adalah benar. Selain itu, jika salah satu saja yang benar, maka kesimpulannya salah. Nah, beda dengan implikasi ya. Kalau implikasi kan dia akan bernilai salah kan jika hanya ini. Nah, kalau jika dan hanya jika, yang ini dia juga akan bernilai salah. Artinya dia akan bernilai benar hanya jika mempunyai nilai kebenaran yang sama. Paham ya? Nah, terdapat sejumlah cara untuk menyatakan biimplikasi. P biimplikasi Q dalam kata-kata yaitu: yang pertama, P jika dan hanya jika Q. Yang kedua, P adalah syarat perlu dan syarat cukup untuk Q. Yang ketiga adalah jika P maka Q dan sebaliknya. Yang keempat adalah P if Q. Contoh ya. Misalkan ada kalimat, syarat cukup dan perlu agar Anda memenangkan pertandingan adalah Anda melakukan banyak latihan. Saya ulangi, syarat cukup dan perlu agar Anda memenangkan pertandingan adalah Anda melakukan banyak latihan. Nah, jika diubah dengan biimplikasi, maka Anda memenangkan pertandingan jika dan hanya jika Anda melakukan banyak latihan. Seperti itu. Jadi, melakukan banyak latihan merupakan syarat perlu dan syarat cukup untuk memenangkan pertandingan. Seperti itu. Nah, kemudian kita bahas inferensi atau kesimpulan atau konklusi. Jadi ada 3. Yang pertama kita akan bahas tentang modus ponens. Modus ponens diambil dari kaidah dasar yaitu
P dan dalam kurung P implikasi Q. Nah, jadi kesimpulan ini harus bernilai benar semua. Ini kan merupakan pernyataan majemuk ya. Jadi ini kan ada 1, 2. Ini kan ada berapa? Ada 1, 2, kemudian 3. Nah, kan ada 3 kesimpulan. Dan ini merupakan kesimpulan akhirnya, ya. Nah, modus ponen ini harus bernilai benar semua. Jadi kalau dibuat tabel kebenaran, nah kalimat matematika ini harus bernilai benar semua. Maka dari itu dia bisa diambil rumus yang bernama rumus modus ponens. Nah, seperti itu. Modus ponens yaitu premis 1 jika P maka Q, premis kedua P, kesimpulannya adalah Q. Nah, contoh, jika saya giat belajar, maka saya lulus ujian. Premis kedua, saya giat belajar. Kesimpulannya, saya lulus ujian. Seperti itu. Kemudian yang kedua, modus tollens. Kaidah ini juga didasarkan pada tautologi. Tautologi berarti benar semua ya. Nah, premis pertama, jika P maka Q, premis kedua negasi Q, kesimpulannya adalah negasi P. Contoh, premis 1, jika hari ini langit mendung, maka hari ini akan hujan. Premis kedua, hari ini tidak akan hujan. Maka kesimpulannya hari ini langit tidak mendung. Seperti itu. Nah, kemudian adalah silogisme hipotesis. Dengan rumus seperti ini, jika P maka Q dan Q maka R, kesimpulannya adalah jika P maka R. Contoh, jika saya belajar dengan giat, maka saya lulus ujian. Jika saya lulus ujian, maka saya cepat menikah. Kesimpulannya, jika saya belajar dengan giat, maka saya cepat menikah. Benar nggak? Nah, kemudian yang terakhir yaitu tentang aksioma, teorema, lemma, dan corollary. Aksioma adalah proposisi yang diasumsikan benar. Aksioma tidak memerlukan pembuktian kebenaran lagi. Jadi sudah mutlak benar kalau aksioma. Contoh, untuk semua bilangan real X dan Y berlaku X plus Y sama dengan Y plus X. Nah, ini merupakan hukum komutatif ya. Jadi tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, jika diberikan 2 buah titik yang berbeda, maka hanya ada 1 garis lurus yang melalui 2 buah titik tersebut. Nah, ini merupakan juga suatu aksioma dalam geometri ya. Jadi aksioma itu tidak perlu dibuktikan kebenarannya karena sudah dianggap benar, mutlak benar. Nah, sedangkan teorema adalah
proposisi yang sudah terbukti benar. Jadi teorema ini harus dibuktikan terlebih dahulu, kemudian hasil pembuktiannya itu adalah benar. Nah, beda dengan aksioma, aksioma tidak perlu dibuktikan. Kalau teorema dibuktikan terlebih dahulu, kemudian dianggap benar, maka dia disebut teorema. Nah, bentuk khusus dari teorema adalah lemma dan corollary. Lemma adalah teorema sederhana yang digunakan dalam pembuktian teorema lain. Sedangkan corollary adalah teorema yang dapat dibentuk langsung dari teorema yang telah dibuktikan. Jadi, turunannya dari teorema adalah lemma dan corollary. Berarti lemma dan corollary juga sudah dibuktikan terlebih dahulu dan ternyata terbukti benar. Seperti itu. Jadi lemma ini merupakan teorema sederhana yang digunakan untuk membuktikan teorema lain, sedangkan corollary adalah teorema yang dapat dibentuk langsung dari teorema yang telah dibuktikan. Jadi kalau lemma ini malah digunakan untuk membuktikan teorema lain, sedangkan corollary ini hasil yang didapat dari kita membuktikan suatu teorema, seperti itu. Contoh, misalkan ada teorema, jika dua sisi dari sebuah segitiga sama panjang, maka sudut yang berlawanan dengan sisi tersebut sama besar. Nah, ada teorema, jika dua sisi dari sebuah segitiga sama panjang, maka sudut yang berlawanan dengan sisi tersebut sama besar. Nah, corollary-nya jika sebuah segitiga adalah sama sisi, maka segitiga tersebut sama sudut. Nah, corollary ini mengikuti teorema 1 di atas. Jadi mengikuti teorema yang pertama. Paham ya? Jadi kayak teorema lanjutan seperti itu. Jika sebuah segitiga adalah sama sisi, maka segitiga tersebut sama sudut. Seperti itu. Ini merupakan kayak teorema lanjutan dari yang pertama. Kemudian teorema yang kedua, untuk semua bilangan real X, Y, dan Z, jika X kurang dari atau sama dengan Y, dan Y kurang dari atau sama dengan Z, maka X kurang dari atau sama dengan Z. Ini merupakan hukum transitif ya. Nah, kemudian ada lemma, jika N adalah bilangan bulat positif, maka N-1 bilangan positif atau N-1 sama dengan 0. Nah, jadi corollary dan lemma ini lebih sederhana teoremanya. Karena dia bukan teorema yang akan dibuktikan, tapi dia hanyalah teorema yang hanya mengikuti saja, jadi lebih sederhana. Lemma itu lebih sederhana dan digunakan dalam pembuktian teorema lain. Jadi lemma lebih sederhana dan biasanya tidak menarik, tapi berguna pada pembuktian proposisi yang lebih kompleks. Nah, biasanya kan kalau kita mau membuktikan sesuatu tuh biasanya kan lebih kompleks proposisinya. Seperti teorema. Teorema kan lebih kompleks daripada lemma dan corollary. Sedangkan lemma dan corollary kan lebih sederhana.
Sedangkan corollary adalah teorema yang dapat dibentuk langsung dari teorema yang telah dibuktikan. Nah, jadi kita membuktikan suatu teorema, kemudian ternyata terdapat teorema sederhana lain yang telah kita buktikan, seperti itu. Jadi kayak nggak sengaja kita mau membuktikan teorema itu. Kita mau membuktikan A, ternyata di dalam A itu mengandung B, tapi B ini lebih sederhana daripada A. Nah, B itu merupakan corollary, seperti itu. Oke. Cukup sekian pembahasan hari ini, semoga mudah dipahami. Kita lanjut di diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.